Mentari telah terbit lagi di timur, tanda datangnya pagi dan berlalunya malam. Selamat pagi ibu bapa, oma opa, dan saudaraku yang baik. Puji syukur, Tuhan mengizinkan kita masih menikmati hari yang baru. Ibrani pasal 10 ayat 25 menjadi titik tolak renungan kita. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudaraku, pohon yang baik atau tanaman berbuah subur tidak hanya karena bibitnya yang baik, tetapi juga ikut ditentukan lokasi penanamannya. Buah apel Australia yang lezat tidak bisa ditanam di negeri kita dengan rasa yang sama. Tanah asal mereka seakan memberi nutrisi tepat, sedangkan di tanah kita di sini, terutama daerah Batu Malang, hanya bisa menghasilkan apel Malang dengan rasa berbeda. Tempat itu ikut berpengaruh terhadap sebuah pertumbuhan ideal. Bagaimana dengan manusia dan kehidupan keagamaannya? Tentu tumbuhan dan manusia keduanya berbeda segalanya, walaupun keduanya sama-sama ciptaan Allah. Jelas, manusia tetap mempunyai hal mendasar yang tidak ada pada tanaman. Manusia punya emosi, kepribadian, jiwa, roh, dan sebagainya. Saudaraku, meskipun demikian, pertumbuhan seseorang dan hidupnya bisa berbuah juga ikut dipengaruhi di mana ia hidup sehari-hari. Lingkungan memberi andil pada pembentukan cara hidup, sifat, karakter, dan gaya hidupnya. Seorang anak yang lahir dan dibesarkan di sebuah keluarga bahagia tentu berbeda dengan seorang anak yang lahir dan dibesarkan di sebuah keluarga yang pecah, atau seorang anak yang dibesarkan di tengah keluarga penuh kesalehan akan berbeda dengan anak berasal dari keluarga yang masa bodoh dengan keimanan. Sadar akan hal itu, agar kita dan keluarga kita bisa tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang diidamkan. Betapa penting memperhatikan lingkungan hidup sehari-hari kita. Dan dalam kehidupan iman, lingkungan yang memberi nutrisi sehat bagi jiwa, emosi, dan pembentukan karakter adalah pertemuan-pertemuan ibadah. Saudaraku, tepat sekali pesan, ajakan, dan nasihat firman Tuhan hari ini. Ya, pertemuan-pertemuan ibadah sungguh merupakan lingkungan yang menyehatkan cara hidup, pembentukan karakter, dan sikap iman kita. Sebab di sanalah kita mendapat topangan dan kekuatan dari Allah, sekaligus sesama orang beriman.
Saat kita lesu, kita dikuatkan. Bila kita sedih, kita dihiburkan. Manakala jalan hidup yang kita tempuh keluar jalur, diluruskan ulang. Di sana terdapat proses sikap saling menasihati. Kehadiran Tuhan dan sesama menjadi penopang yang menyangga kesetiaan dan komitmen tetap ada. Saudaraku, lalu bisakah menjadi orang Kristen tanpa mau menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah? Jawabnya, mungkin saja bisa. Hanya perlu diingat, hal itu bagaikan pohon ara dalam Alkitab. Pohonnya besar, daunnya rindang, sayang tak berbuah. Hidupnya tidak menjadi berkat bagi yang lain. Hidupnya hanya buat diri sendiri. Orang Kristen tanpa ibadah menjadi orang Kristen yang kehilangan lingkungan terbaiknya. Ia tidak bisa memberi dan menerima hal yang bermanfaat. Dia tidak mendapat nutrisi bagi jiwanya dari lingkungan terbaiknya. Bagaimanapun, pertemuan-pertemuan ibadah menjadi tempat yang bernutrisi baik, yang memaksimalkan potensi terbaik kita. Sebaik apapun potensi kita, jika tidak ditanam di tempat yang tepat dan disirami dengan baik, potensi itu tidak menghadirkan buah-buah kehidupan. Saudaraku, semangat kita memasuki hari Minggu ini kiranya menjadi momen kita berbuah. Mari kita berdoa. Tuhan, dekatkanlah kami dengan lingkungan yang terbaik, yang memperkokoh iman kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.